Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai payment gateway bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian awal dari bab ini, saya menjelaskan mengenai pemahaman dasar tentang payment gateway, dan payment gateway ini merupakan lanjutan dari bab mengenai Introduction to E-commerce. Di bagian kedua atau bagian sebelumnya saya membahas mengenai pemahaman awal dari payment gateway dan payment gateway sebagai bagian dari payment atau pembayaran secara umum. Di bagian ketiga ini saya membahas tentang payment gateway yang saat ini sudah bermetamorfosis menjadi e-wallet. Sehingga tidak hanya membayar lewat saja, tetapi saat ini payment gateway juga sudah mampu melakukan hal-hal yang menurut saya sebenarnya itu sifat dari perbankan ya, yaitu deposit and withdrawal atau top up ya biasanya kita menyebut begitu, dan menarik. Bahkan sekarang sudah bisa mentransfer, entah itu mentransfer antar akun, ya kalau di bank itu sama dengan transfer internal ya, atau transfer eksternal, transfer ke akun yang lain, bahkan transfer ke rekening bank, sehingga menjadi bias ya saat ini. Definisi dasarnya kalau e-wallet sendiri, yaitu an electronic device, online service, or software program that allows one party, satu pihak maksudnya sini party ya, bukan party pesta begitu, bukan, to make electronic transaction with another party bartering digital currency unit for good and service. Jadi ini sebenarnya bisa saja disebut sebagai payment gateway juga, karena dia melakukan perpindahan digital currency, yang nanti digital currency itu bisa jadi dikonversi menjadi normal currency atau mata uang biasa, atau memang mereka memiliki digital currency sendiri. Jadi contohnya misalnya kalau Anda seperti saya contohkan ke Indonesia ya, saya contohkan seperti OVO, GoPay yang semuanya memiliki model digital currency point. Apa saja lah istilahnya ya. Kalau link aja itu saldo bonus begitu. Kalau ShopeePay itu koin Shopee. Ya. Nah, semuanya sama. Itu kan digital currency yang bisa ditukar ya untuk barang atau untuk layanan. Dan semuanya bisa. Poin OVO ya bisa, poin GoPay ya bisa, poinnya Shopee ya bisa, poinnya link aja ya bisa. Jadi semua sama. Apakah ini sebenarnya payment gateway atau e-wallet? Kalau saya bilang ya dua-duanya. Kalau kita lihat di definisi yang kedua, a software-based system that securely store user payment information and password for numerous payment method and website. Nah, kalau ini jadi payment gateway beneran. Karena untuk website yang otomatis kalau website itu memperdagangkan sesuatu, entah itu barang ataupun jasa, maka dia bisa disebut sebagai e-commerce. Berarti dia payment gateway juga. Ya, tetapi definisi awalnya kalau payment gateway itu orang mengasumsikan bahwa payment gateway itu hanya jembatan aja. Gateway, jembatan pembayaran. Karena saya tidak punya currency yang dimaksud. Misalnya saya mau membeli barang dengan mata uang dolar begitu ya, US dollar, dan saya punyanya rupiah. Saya tidak perlu menukar dulu uang rupiah saya, tapi langsung dibayarkan di situ, ada jembatannya. Mirip-mirip dengan kartu kredit itu. Ya, tapi faktanya kita bisa melakukan
deposit dan withdrawal sekarang ini. Ya. Sehingga bisa menjadi dompet. Tidak hanya sekedar membayar tapi menyimpan. Wah, berarti saya bisa dong Pak menabung di e-wallet tadi ya? Bisa sebenarnya. Tapi Anda kan nggak dapat bunga, nggak dapat apapun begitu kalau yang hitungannya seperti itu. Dan semuanya kan dibatasi pasti sekarang. Ada saldo maksimalnya. Nah, di Indonesia kita biasanya menyebut sebagai e-money, terutama yang berupa kartu. Ya, faktanya bahwa e-money ini sekarang kan tidak hanya berupa kartu, tapi tertanam di smartphone kita semua. Entah itu OVO, GoPay, Shopee, ya, Shopee Pay, Link Aja, Dana. Yang sekarang transaksinya tidak harus seperti itu. Isaku kalau punyanya Indomaret ya. Semuanya tidak harus berupa kartu. Tetapi tertanam gitu karena nanti ada QR code yang seragam. Nanti akan kita bahas itu di bagian terakhir ya. KRIS namanya, QR Indonesia. Ya, QR code untuk Indonesia. Yang semuanya sama sebenarnya e-money. Yang bisa ditukarkan, bisa menjadi alat pembayaran cashless, non tunai seperti yang saya sebut di bagian awal. Perkembangan e-money di Indonesia pada saat awal ya, pada saat awal muncul tahun 2007, 2008 itu sudah menggembirakan ya. Dan sudah mulai banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang Indonesia pada saat awal ini ya, masih pada saat awal saja, itu sudah siap sebenarnya. Karena pada saat awal banyak yang meragukan begini. Ini tahun 2007-2008 ya. Berapa tahun yang lalu, kalau pada saat video ini dibuat berarti ya sekitar 12-13 tahun yang lalu. Banyak orang yang ragu-ragu, akses internet tidak merata, itu pertama. Kemudian merchant atau seller atau toko yang menerima pembayaran e-money itu tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang mungkin orang seperti wajib ya punya e-money. Contoh misalnya masuk ke tol, MRT, LRT, ya. Kemudian banyak merchant yang support, tidak hanya di mall, tapi juga di pasar-pasar tradisional, di toko-toko kelontong kecil itu sudah mulai dimasuki di situ. Bagaimana dengan warung-warung kecil yang menerima GoFood, GrabFood ya? Mereka sebenarnya kan sudah menerima e-money semua jika transaksi itu oleh customer membayarnya tidak tunai tapi menggunakan GoPay atau OVO. Kan sama e-money juga. Itu kalau sekarang. Nah, bagaimana pada saat tahun 2007-2008? Ya, publikasi tidak terlalu besar, kemudian penyebaran juga atau distribusinya juga tidak merata. Faktanya cukup kuat. Ini waktu awal ya. Sehingga pada saat awal itu ada, itu sudah mulai terlihat prospeknya. Meskipun pada saat itu masih ke level bisnis ya, korporasi, kemudian banyak yang berpikiran ini harusnya anak-anak muda begitu. Karena kalau orang-orang yang dalam tanda kutip tua biasanya males. Dan faktanya sampai sekarang ya sama sih. Ya, tapi sampai berapa lama generasi-generasi yang tua tadi itu bertahan? Ya, 10, 20 tahun lagi maksimal. 10 tahun lah gitu ya. Kalau yang usianya 50, 60 kan sudah tidak produktif bertransaksi. Sudah digantikan oleh generasi berikutnya. Yang dulunya usia 20, 10 tahun lagi kan naik jadi 30. Transaksinya akan semakin besar otomatis. Ya. Dan ini didukung oleh pandemi seperti ini. Bahwa pandemi ini saya yakin grafiknya ya sama seperti itu. Begitu. Nah, kemudian kita bandingkan dengan sekarang
Data ini saya ambil dari situs BI, karena ini bulan Juli. Data yang tertera di website itu sampai dengan bulan Mei. Ya, kita lihat transaksinya gitu. Ya. Ini jumlah kartunya yang beredar, yang berbasis kartu. Ingat, ini yang berbasis kartu, bukan yang non kartu. Kalau yang non kartu, maka ukurannya dari kuantitas mungkin tidak valid kalau menurut saya. Misalnya OVO gitu, kemudian diukur berapa banyak orang yang sudah mendownload OVO. Nah, meskipun mendownload, apakah menggunakan? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Apakah aktif? Nah, itu pihak OVO-nya yang harusnya mengeluarkan data. Saya belum mendapatkan ya data itu. Atau GoPay misalnya. Kalau dihitung hanya berdasarkan berapa banyak yang menginstal Gojek, ya belum valid juga. Karena siapa tahu dia menginstal Gojek tetapi menggunakan tunai, tidak menggunakan non tunai. Ya. Kalau yang ini yang menggunakan kartu. Menggunakan kartu ini kebanyakan dari bank pasti. Ya. Entah itu e-money punyanya Bank Mandiri, punyanya BRI, punyanya BNI, BTPN ya, Genius. Begitu. Nah, transaksinya stabil atau jumlah kartunya pertumbuhannya stabil. Ya. Sangat-sangat stabil. Dan jumlah transaksinya kalau ini dalam hitungan juta itu sangat besar. Apa artinya? Artinya ini punya prospek yang tinggi. Turun Pak gitu tiap bulan ya, masa pandemi begitu ya. Januari, Februari belum ada pandemi. Maret itu masih awal-awal belum ada kan. Kemudian lockdown itu belum ya, PSBB juga belum. Tapi April Mei itu kan mulai PSBB banyak tempat ya. Apalagi di kota-kota besar ya pasti turun lah gitu. Tapi faktanya sebenarnya ini tidak turun. Ya. Sehingga secara umum kalau saya gitu ya menyimpulkan secara sederhana, ya ini prospeknya masih kuat. Itu untuk sementara di bagian ketiga ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya, masih kita membahas mengenai e-wallet sebagai payment gateway saat ini. Yang tidak hanya untuk e-commerce tapi juga untuk pembelian brick and mortar, jadi toko-toko yang offline ya. Dan nanti pengaruhnya ke pemasaran. Itu untuk sementara, kita masih ada di bab mengenai payment gateway. Masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.